Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di Tuna Aja Channel. Di video kali ini kita akan membuat masakan yaitu rangginang. Pasti tentunya ibu sudah tahu dong dengan makanan yang satu ini, yaitu cemilan yang renyah, gurih serta crispy. Di video resep kali ini saya akan berbagi resep cara membuatnya. Bagi ibu-ibu yang berminat, silahkan saksikan video ini, dan jikalau ibu menyukai video ini bisa diklik tombol jempolnya. Dan jika ibu-ibu ingin mengetahui resep-resep lain dari video ini, bisa diklik tombol subscribe-nya. Terima kasih, selamat menonton. Bahan-bahan yang harus kita siapkan adalah beras ketan 1 liter, kita cuci bersih, kemudian kita rendam selama 2 jam, kencur, terasi, bawang putih, serta garam. Langkah pertama adalah pertama-tama kita kukus beras selama 15-20 menit. Sambil menunggu beras yang kita kukus matang, kemudian kita haluskan bumbu-bumbu yang sudah kita siapkan tadi. Jangan lupa kita kasih garam. Untuk takaran garamnya, dalam 1 liter beras kita menggunakan 1 sendok makan garam. Setelah bumbu-bumbu halus, kemudian kita beri penyedap rasa. Di sini saya menggunakan Sasa. Bagi ibu-ibu yang punya pilihan penyedap rasa lain, itu juga boleh. Karena ini opsional ya, sesuai dengan selera saja. Kemudian kita tambahkan dengan 1 gelas air, bisa hangat ataupun dingin. Untuk takaran airnya kita pakai 1 liter beras menggunakan 1 gelas air atau 200 ml. Setelah 15 menit kemudian berasnya kita angkat karena sudah matang. Ciri-ciri beras sudah matang yaitu berasnya sudah menyatu dan padat waktu kita tekan. Kemudian beras kita pindahkan ke tempat wadah yang sudah kita siapkan. Setelah itu beras kita campur dengan bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita aduk rata agar bumbu-bumbunya benar-benar tercampur rata. Setelah bumbu-bumbunya tercampur dengan rata, kemudian beras kita diamkan selama kurang lebih 5 menit agar bumbu-bumbunya meresap dengan sempurna. Kita aduk-aduk, kita tekan-tekan, kita ratakan dengan bumbu-bumbunya. Baru kemudian kita diamkan selama kurang lebih 5 menit.
Setelah 5 menit kita diamkan, kemudian nasi yang setengah matang tadi kita kukus kembali agar benar-benar menjadi nasi matang seutuhnya. Dan ini kita mengukusnya kurang lebih 15-20 menit. Setelah 15 menit kemudian nasi sudah matang dan kita angkat siap untuk dicetak. Dalam mengangkatnya kita usahakan mengangkatnya sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan yang dicetak. Kenapa saya mengangkatnya sedikit demi sedikit? Karena kalau kita mengangkatnya semua atau sekaligus, nasi yang sudah kita angkat itu akan cepat mengering sehingga susah untuk dicetak. Lebih baik kita sisakan di atas langseng yang agar tetap hangat. Dan saatnya mencetak rengginang. Dalam mencetak rengginang hanya menggunakan sendok plastik, kemudian kita ratakan di tempat atau wadah yang sudah kita siapkan. Dan untuk ukurannya sesuai dengan selera ibu-ibu ya, bisa besar ataupun kecil. Saya di sini ukurannya sebesar ukuran tutup gelas. Dan inilah proses pencetakannya. Ingat ya ibu-ibu, dalam membuat rengginang atau mencetak rengginang, usahakan nasinya hanya diratakan, tidak ditekan-tekan. Karena kalau ditekan itu nanti rengginangnya tidak akan mengembang atau mekar. Dan inilah hasil yang sudah kita cetak tadi. Dan rengginang siap kita jemur di bawah terik sinar matahari. Ini kita jemur kurang lebih 2 hari untuk menghasilkan rengginang yang kering, minimal 2 hari. Dan inilah hasil rengginang yang sudah kita jemur tadi. Untuk 1 liter beras kita bisa menghasilkan 50 keping rengginang dengan ukuran tutup gelas seperti ini. Dan saatnya waktunya penggorengan. Dalam menggoreng rengginang kita membutuhkan minyak yang cukup lumayan banyak. Di sini kita bisa menggunakan minyak kurang lebih 2 liter atau 1,5 liter. Saya di sini menggunakan minyak 1,5 liter. Dalam proses menggoreng rengginang, minyak benar-benar harus panas. Nah, sekarang kita coba masukkan, kita goreng. Nah, ini hasilnya ya. Cepat mengembang. Rengginangnya cepat mengembang. Dan ini tentunya pasti renyah sekali. Dan minyak ini memang harus cukup banyak dan cukup panas. Dan semua kita lakukan sampai dengan selesai. Dan inilah hasilnya. Rasanya gurih, nikmat, renyah. Bagi ibu-ibu yang penasaran dengan rasa ini, bisa silahkan mencoba. Terima kasih. Berikut adalah tips agar dalam membuat rengginang menjadi renyah dan crunchy.
Pertama, kita rendam dulu beras sebelum kita kukus minimal 2 jam. Kedua, dalam mencetak, nasi cukup diratakan saja di atas wadah yang sudah kita siapkan. Ingat ya, hanya diratakan, tidak ditekan. Ketiga, dalam menjemur rengginang minimal 2 hari kita menjemurnya di bawah terik sinar matahari. Itulah tips dalam membuat rengginang agar rengginang kita renyah dan merekah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.